Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Arif atas penjelasan dan juga uraian seputar Ramadan pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu sedikit. Apa kita buka sesi tanya jawab, Ustadz? Iya, nggak apa-apa. Mungkin 1 atau 2 lah. Ya, mungkin 2 pertanyaan cukup. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apabila ingin menanyakan sesuatu, silakan. Ya, saya Yusuf. Ya, silakan. Iya. Yusuf. Tadi Nanya sendiri, jawab sendiri kalau Yusuf ini. Janganlah. Tentang musuh yang kita hadapi itu kan ada 3 tadi, nafsu, kemudian setan yang nggak kelihatan, yang goib, kemudian ada setan yang kasar atau orang lain. Nah, menghadapi musuh yang kasar ini, yang kasar itu kan kadang-kadang membawa kita secara pun tidak langsung kepada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun membuat kita menjadi berkurang atau bahkan bisa batal nilai dari puasa Ramadan kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Apalagi kalau di Jerman ini kan orang lain tidak berpuasa gitu kan, kemudian pada makan aja seenaknya segala macam gitu. Nah, agak ya bagaimana untuk menghadapi hal itu aja sih. Itu lagi mungkin silakan. Saya Pak Ustadz, saya mau nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bu, siapa namanya Bu? Nama saya Eni dari Bremen. Iya. Pertanyaan jangan lupa kata kuncinya Bu. Kuncinya nah Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Tadi Pak Ustadz kan menyebutkan kita tuh Ramadan itu harus memperbanyak tadarusan gitu. Apakah tadarusan itu harus khatam, Pak? Dan kalau seandainya khatam, bagaimana kalau beberapa hari sebelumnya kita sudah mulai, apakah kita bisa teruskan atau kita mulai dari juz pertama lagi? Oh iya. Supaya tujuannya itu supaya khatam gitu loh. Iya. Itu aja, terima kasih. Sama-sama. Baik, ini cukup 2 dulu ya mungkin. Ya, silakan Ustaz untuk dijawab. Sini mau Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dari yang terakhir dulu, dari Ibu tadi. Bagaimana tentang tadarusan? Nah, ini tadarusan. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Orang-orang dulu itu, terutama ulama-ulama kita, mungkin sekarang masih berlaku ya, di Yaman, terutama di Yaman. Pokoknya kalau masalah ibadah itu Yaman paling top. Di Yaman itu orang-orang biasa. Orang-orang biasa itu bukan ulamanya ya, bukan ustadz, bukan kiainya. Itu 1 bulan Ramadan bisa mengkhatamkan Quran 10 kali. Saking betul-betulnya dalam beribadah. Itu bagi mungkin orang umum, jadi rata-rata gitu, jadi yang di pasar sambil baca. Itu hanya gambaran saja. Bagaimana kalau tadarusan, apakah harus di awal? Untuk tadarusan itu tidak ada ketentuan baku sebenarnya. Cuman kalau memang kita punya, misalkan sebelum Ramadan kita sudah sampai juz 20, masuk Ramadan, apakah dimulai dari awal atau gimana? Kalau saya punya pendapat, kalau memang bisa ya dijalankan dua-duanya. Dari awal kita mulai lagi, selain waktu yang ditentukan kita nambah, melanjutkan yang 20. Misalkan malam hari kita dimulai dari juz 1, berarti kita mulai dari malam hari juz 1. Nah, waktu-waktu yang lain, ada waktu kosong, kita isi meneruskan bacaan kita sebelum Ramadan, supaya dapat nilai plus.
Itu kalau memang kita bisa dan ada waktunya. Tapi kalau nggak ada waktunya gimana? Kalau nggak ada waktu ya berarti yang apa namanya? Yang 20 tadi kita lanjutkan aja. Kenapa? Kok nggak mulai dari awal? Karena kita nggak tahu kalau mulai dari awal bisa khatam apa enggak gitu ya. Iya, betul. Kalau mulai dari juz 1 bisa khatam apa enggak nih sampai akhir Ramadan. Lebih baik yang 20 ini kita teruskan. Nanti di bulan Ramadan kita khatam Quran. Dan pastinya pahalanya lebih besar lagi. Kan kalau orang khatam Quran itu 60.000 malaikat akan mengelilingi rumahnya. Kalau khatamannya pagi berarti dari pagi sampai maghrib itu malaikat standby di rumah kita 60.000. Kalau kita nggak bisa ngelihat ya. Tapi kalau khatamannya malam misalkan pada maghrib maka malaikat standby sampai subuh di rumahnya. Ngapain? Memintakan ampunan untuk orang yang khatam. Nah ini kalau dilakukan di bulan Ramadan tambah-tambah. Ya, jadi kalau saran saya yang 20 ini misalkan yang sudah kita baca teruskan aja nggak apa-apa. Baik. Kalau memang bisa dua-duanya dilaksanakan lebih bagus. Insya Itu Allah. mungkin Bu. Mudah-mudahan diberi kekuatan, dikasih taufik hidayah, sehat. Yang Amin, penting ada amin. sehatnya itu. Amin. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Ya, sama-sama sehat selalu. Selanjutnya tadi yang dari Yusuf, bagaimana menyikapi teman. Teman itu ada dua. Ada teman yang memang betul-betul kita plek, dalam artian teman yang kemana-mana ataupun ada apa-apa pasti teman dekat. Ada teman yang memang ya sekedar kenal. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sedang puasa kemudian terjadi kemungkaran di depan kita, kan gitu ya. Maka ini masuknya dalam ranah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam nahi mungkar itu ada 3. Pertama, kalau kita adalah pemerintah, maka nahi mungkar kita dengan membuat kebijakan, peraturan. Mungkin bisa nangkep, bisa memberikan hukuman, itu ranahnya pemerintah. Ada orang mabuk-mabukan, tangkep, penjarakan, pemerintah. Amar ma'ruf yang kedua, itu adalah orang yang punya wewenang, tokoh lah, bukan pemerintah tapi tokoh. Bisa dia ulama ataupun dia mungkin orang yang disepuhkan di daerah itu. Maka amar ma'rufnya dengan memberikan nasihat, dikasih tahu. Yang ketiga, ini ranahnya orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk menolak ataupun menghilangkan kemungkaran. Maka kita ingkar dengan hati. Ada orang melakukan maksiat, kita bukan pemerintah, mau kita tegur, mau kita kasih nasihat, pasti nanti bakal memicu konflik. Ya udah, mending kita ingkar dalam hati saja. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di daerah mayoritas non-muslim, ini memang harus pakai yang ketiga itu tadi. Harus sering-sering ingkar bil qalbi, ingkar dalam hati. Ya Allah, ini sesuatu yang tidak betul. Mudah-mudahan mereka bisa diberi hidayah masuk Islam. Begitu. Jadi kalau kita tinggal di daerah yang muslimnya minoritas. Jadi bagaimana ketika ada teman yang seperti itu, ya berarti kita harus ingkar dalam hati. Kalau memang bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Ya dengan cara bagaimanapun lah. Misalkan kita ngobrol, ada alasan, maaf saya ada kerjaan, ada tugas atau gimana, ada hal yang akan saya kerjakan dulu. Itu salah satu cara kita untuk mengingkari. Jadi jangan sampai dengan cara yang kasar. Kamu nggak hormat saya sedang puasa. Mau lagi puasa marah-marah, pahalanya hilang. Jadi dengan cara yang halus. Satu sisi mungkin sekali-kali kita kasih pengertian, maaf 1 bulan ke depan saya puasa. Sebagai warning,
Akhirnya akan terjadi toleransi antar umat beragama. Jadi tetap kita menjalin persahabatan. Jadi kita itu melakukan hubungan sosial dengan orang kafir, orang non muslim itu silakan, ya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita mencintai mereka, simpati. Kalau simpati kepada mereka nggak boleh. Ya. Simpati kepada mereka dalam hal yang kelewatan batasnya, sampai ikut ibadah ataupun ikut perayaan mereka ataupun ikut pesta dalam hal yang memang maksiat kepada Allah, itu baru tidak boleh. Tapi kalau melakukan misalkan kerja bareng, ya nggak masalah, kerja sama, ada proyek dikerjakan bareng-bareng, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah muwalatul kufar. Kita melakukan atau simpati terhadap orang-orang yang non-muslim. Simpati yang kelewatan. Kalau simpati hanya sebatas toleransi nggak masalah. Dia beribadah ya silakan beribadah, kita beribadah ibadah. Tapi kalau sampai melanggar aturan syariat, kita jangan ikut-ikutan. Kita ingkar bil qalbi, ingkar dalam hati. Itu mungkin Aisyah. Iya, nuhun. Jelas. Ya, terima kasih. Apa ada lagi pertanyaan? Satu lagi silakan. Satu lagi Ya, boleh satu lagi, kalau silakan. mau. Assalamualaikum. Salam. Mau tanya Pak Ustadz, saya Nida. Silakan. Nggih, asalnya dari Malang, cuma sekarang lagi di Bremen. Oh, Malang. Nggih. Mau tanya nih. Nakam. Malang itu Ngalam, kalau nggih. ngobrol ngalam ya. Ngalam nggih. Ngalam. Mereka pun Ramadan dereng, Mbak. Dereng, Pak Ustadz. Dereng. Nggih. Nggih. Tinggal beberapa jam lagi. Nggih. Pertanyaannya begini Ustadz. Kalau di sini itu sepertinya waktu penentuan sahur ataupun buka itu berbeda-beda meskipun daerahnya sama. Setahu saya itu ada misalnya masjid satu bukanya bisa lebih dulu, masjid yang lain bisa lebih belakangan kayak gitu. Nah, menggunakan aplikasi juga seperti itu. Waktu pertama kali saya masuk ke Bremen, saya pakai aplikasi dan ternyata di aplikasi itu ada beberapa settingannya bisa memakai beberapa pilihan derajatnya untuk menentukan kapan terbit dan terbenamnya matahari. Nah, pada saat puasa ini, mana yang seharusnya saya gunakan? Apakah yang biasanya saya gunakan sehari-hari untuk menentukan waktu sholat, ataukah mencari yang waktu puasanya paling pendek, ataukah mencari waktu puasa paling panjang? Itu Ustadz pertanyaannya. Itu perbedaannya berapa menit biasanya, Mbak? Beda-beda kira-kira 5-10 menit gitu bisa bedanya. Kalau saya sering pakai aplikasi itu yang bagus Digital Falak. Entah kalau di luar negeri ya. Cuman ini akurat memang. Jadi nanti mungkin bisa di-download di Play Store, ada namanya Digital Falak. Nanti saya coba linknya. Itu akurat karena memang dirancang dibuat oleh santri Sidogiri Pasuruan. Itu sudah sering digunakan oleh pesantren-pesantren besar, biasanya untuk waktu sholat menggunakan Digital Falak itu. Insya Allah mungkin untuk di luar negeri pun dia, karena kan modelnya pakai derajat, nanti tinggal kita aktifkan GPS saja, akan langsung otomatis terkoneksi. Cuma ketika nanti ada keraguan, misalkan ini maghrib apa belum? Kalau untuk maghrib kita ambil yang paling lama, misalkan gini, maghrib di aplikasi yang A jam 18, aplikasi yang B 18:05. Kita pakai yang lewat 5 untuk berhati-hati. Jangan pakai yang 18. Untuk sahurnya? Untuk apa namanya? Untuk buka ya. Untuk sahur, kalau untuk sahur ambil yang lebih sedikit. Aplikasi A sahur misalkan subuh ya, subuh jam 4.
di aplikasi B jam 4 kurang 5. Maka kita ambil untuk waktu imsaknya aplikasi yang B. Ya. Tapi sholat subuhnya kita pakai yang A, supaya nanti kita puasanya nggak batal, sholatnya sudah masuk waktu. Oke. Ya. Untuk Jadi nggak, hati-hati. untuk berhati-hati gitu aja. Lebih baik kita nunggu sabar 5 menit daripada puasa kita yang berbelas-belas jam itu batal kan repot. Oke. Siap, terima kasih Ustadz. Oke. Sama-sama. Cukup mungkin ya, Pak Ya, baik, moderator. terima kasih. Itu Mungkin bisa untuk ditutup. sebelum ditutup, untuk yang minggu depan mungkin Gus mau tema yang seperti tentang puasa atau kembali ke sana, moderator bagusnya bagaimana? Silakan, kalau mau silakan. Saya mau, kalau dari saya pribadi enaknya nanti di bulan Ramadan ini kita membahas mungkin nanti rukun-rukun puasa, pembatalan puasa, udzur puasa, kesunahan yang dilakukan yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu kalau lihat momennya cocok. Tapi silakan kepada jamaah. Ya silakan chat aja, Kalau komen memang kalau ada, misalkan setuju silakan. Oke, nanti dibahas dari Pak Geri tadi sudah mengatakan dari Pak Geri kita lanjutkan. Tapi ya nanti mungkin bisa diputuskan di chat aja. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Ada lagi Mas Yusuf yang mau disampaikan? Cukup. Kalau sudah, kita ditutup dengan berdoa bersama. Mungkin dari Ustadz Arif, silakan dipimpin. Mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah di bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, ampunannya Allah. Kita perbanyak ibadah kita. Kita mohon kepada Allah diberikan taufik, diberikan hidayah, kekuatan, sehat jasmani, sehat rohani, rizki yang cukup, yang berkah oleh Allah untuk kita jadikan sebagai bekal kita beribadah, terutama di bulan ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita dengan tarawihnya, tadarusnya, dan lain sebagainya dengan sempurna, dan oleh Allah diberikan kita menjadi orang yang Idul Fitri, kembali suci, kembali bersih. Ala hadhihi wa kulli salihah wa la hadatin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Afwana ya karim ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم وفقنا في الصيام وفي القيام وفي طلب ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن والطعن والطاعون وكورونا وعن سائر بلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir pesan saya tadi untuk wiridan yang asyhadu alla ilaha illallah itu kita galakan, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah surga dan dijauhkan dari api neraka. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.